Tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dengan Banjarmasin Lawyers Forum. Saya lanjutkan lagi kepada Ibu Hasidah. Tadi semangat, singkat Bu. Terima kasih, tolong Bapak dan Ibu di detik-detik terakhir ini dengarkan curahan hati para kami pendidik PAUD. Curhat ceritanya. Iya. Jadi gini Bu, seperti yang saya utarakan tadi, sebenarnya di usia PAUD itu usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia emas, usia keemasan, di mana usia tersebutlah yang menentukan sukses dan tidaknya ke depannya sampai mereka dewasa. Nah, jadi kerusakan moral salah satu penyebabnya itu adalah salah satu dari pendidikan PAUD yang kurang tepat. Oke Bu, itu teorinya. Ya. Pertanyaan saya gampang dan Ibu harus terbuka. Ya. Cukup nggak? Supaya pemerintah tahu juga apa yang kita rasakan, cukup tidak dengan anggaran atau honor atau gaji dengan Ibu sebagai pendidik mental daripada generasi bangsa ini? Iya, seperti saya sebutkan tadi dan mantan kabit kami menyebutkan, dengan kehidupan yang sekarang dengan biaya hidup yang sangat tinggi, honor kami dari lembaga berkisar 100 sampai 200 ribu. Saya tidak perlu menyebutkan cukup atau tidak, Bapak dan Ibu sekalian bisa memikirkan apakah itu bisa cukup atau tidak. UMR aja 1.200.000 Iya, Bu. kami hanya berapa 0%-nya saja dari UMR. Bu, permintaan apa Bu? Ini ada pendidikan, permintaan aja. Dikabulkan apa tidak kan urusan lain. Iya, kalau di sini ada anggota dewan yang terpilih, kami mohon paling tidak samakanlah gaji kami, paling tidak sama dengan buruh lah, UMR. Buruh pendidikan. Walaupun kami tidak mengangkat-ngangkat, tapi kami setiap hari menggendong anak-anak, mungkin buruhnya lebih parah lagi Pak. Mungkin Pak Gubernur akan melihat, Pak Gubernur dan Pak Wali Kota sampaikan, silakan. Oh ya, kepada Bapak Gubernur yang terhormat beserta seluruh dewan yang berkepentingan dalam kependidikan, tolong kalau tidak bisa mengangkat kita jadi PNS, berilah kami upah sesuai dengan UMR. Itu Wali Kota, itu Gubernur, Wali Kotanya? Kalau Wali Kota, perjuangkanlah kami seperti janji-janji yang pernah dinyangkan ke telinga kami sebagai guru honor. Tetap Bu, tetap. Kalau kepada anggota dewan apa Bu? Ini anggota dewan nih, yang terpilih lagi Bu. Oh, kalau untuk anggota dewan mungkin seperti yang sudah Mbak Nisa mungkin tadi sudah mendengar curhat kami, sama seperti yang selama ini didengung-dengungkan. Ketika mereka belum terpilih, mereka mengangkat nasib kami, tapi ketika terpilih kami dilupakan. Oke. Bu Nisa silakan. Apakah ibu-ibu ini dilupakan apa tidak? Silakan Bu. Terima kasih. Tadi saya sudah bicara banyak dengan mereka. Kemungkinan akan kita perjuangkan apa yang mereka pinta. Mudah-mudahan rekan-rekan kami nanti bisa juga mengerti apa yang mereka rasakan, dan mudah-mudahan semoga apa yang ibu-ibu tadi jelaskan kepada saya kita bawa supaya hak-haknya diperoleh kembali Bu ya. Oke, amin. Terima kasih Bu ya. Iya. Saya melihat Ibu yakin juga dengan Pak Haji Budi hadir terus di sini, artinya berani. Sudah terpilih tapi undangan. kami undang selalu berani datang. Terima kasih Bu ya. Dua kalinya mohon maaf saya bicara. Yang pertama bahwa saya tetap menggarisbawahi pendidikan itu mahal. Bukan SPP-nya yang mahal, akan tetapi kelengkapan penunjangnya yang mahal. Itu satu hal. Lalu yang kedua, pendidikan murah seperti dikatakan Pak Nopliardi 5,8% apa tadi? Berapa sen saja satu orang, itu hanya dalam tataran teoritis Pak. Dalam tataran yang sebenarnya real 1.500.000 itu minimal orang tua murid mengeluarkan untuk sekolah anaknya di tahun ajaran baru. Iya. Lalu anggota DPR yang baru terpilih tadi dikatakan bahwa belajarlah ke Jepang.
Nah ini kalau menurut saya ini menghabiskan uang saja untuk nanti kan. Iya, ini pancingan itu untuk supaya kunker ini, supaya studi banding ke Jepang. Iya. Nah lalu tentang pungutan, kata Pak Adimun tadi kan baru saja mendengar kali ini dari Pak Taufik. Ini saya pikir Pak seperti pantun, kura-kura dalam perahu, Pangadimun pura-pura kada tahu. Ya silakan Bang Do. Iya. Bang Do, silakan Bang Do. Saya sering berdialog dengan beliau di RRI dan di mana-mana, jadi saya kenal baik. Jadi Pak, dalam hal ini kita hanya guyon-guyon saja Pak ya. Nah lalu pendidikan murah itu saya kira nonsen Pak, nonsen. Karena di SMA Banua ini saya sudah lama juga tahu, ini ada persyaratan Pak, persyaratan khusus untuk bisa ikut di sana. Tidak bisa sekala-salan ini ikut pendidikan di SMA Banua itu. Jadi ada aturan khusus, ada diskriminasi berarti. Nah, sedangkan iya ada seleksi, ada IQ yang berapa begitu ya. Nah kemudian padahal dalam pembentukan negara, Undang-Undang Dasar Negara mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti tidak ada diskriminasi sebenarnya. Nah dalam SMA Banua ini masih ada diskriminasi. Nah lalu solusinya, solusi yang pertama adalah untuk biaya murah ini, sekolah haruslah membuka akses untuk bekerja sama dengan pihak lain. Jadi sekolah ini jangan eksklusif sebagai milik pemerintah. Bekerjalah dengan pihak lain seperti Bapak katakan tadi, komite misalnya. Lalu yang kedua, haruslah ada intensifikasi pemanfaatan dana dari masyarakat. Misalnya Pak, dari paguyuban alumni sekolah, dari pencinta pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, harus dimunculkan paradigma bahwa pendidikan itu bukan ladang mencari keuntungan, tapi ladang pengabdian dan pengorbanan. Bukan lahan bisnis, tapi lahan sosial. Nah, yang terakhir solusinya menurut saya sendiri nih ya, harus ada paket kebijakan dari pemerintah yang kalau sebelumnya masalah pendidikan ini hanya domain Depdikbud saja atau Depdikmas, hendaknya ke depan domainnya adalah melibatkan banyak pihak. Jadi bukan hanya milik pendidikan nasional saja pendidikan ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Do. Silakan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Argadinata dari Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin. Jadi saya ingin membacakan ini pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Jadi betul kata Ibu Haji Ratna tadi, kalaupun ada SMA Banua tadi kan itu menurut saya juga itu diskriminasi. Jadi tidak bisa semuanya kan satu sekalsel ini ikut di sana seperti itu. Lalu iya seperti itu Pak. Saya sangat setuju. Lalu survei Balitbank, jadi porsi biaya orang tua lebih besar dari pemerintah, yaitu 54-73% dari biaya pendidikan totalnya itu dari orang tua. Jadi dari pemerintah itu kurang lebih 26-46% saja. Nah harusnya kan ini terbalik. Nah seperti itu. Jadi negara ini wajib menjalankan apa yang telah menjadi aturan, menjadi kewajiban. Karena saya juga tidak setuju tadi dengan Pak Nopriardi tadi, beliau membandingkan dengan menyebutkan tidak ada satupun negara yang menyelenggarakan pendidikan murah. Nah, dibandingkan dengan Indonesia, sedangkan kita punya konstitusi, jadi kita wajib melaksanakannya kan, jangan melihat ke negara lain yang tidak bisa kan, lalu seakan-akan Indonesia ini tidak bisa ya tidak apa-apa, seperti itu. Kan janjinya kemarin bukan oknum-oknum itu kan pendidikan gratis kan, lalu setelah lewat kan begitu lagi kata-katanya kan. Oh, lihat negara lain kan begitu, tidak bisa kita begini kan. Oke, terima kasih. Wajar saja seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada lagi silakan, ringkas. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya logika saya di sini terbalik. Jujur. Masalahnya gini. Setahu saya PP itu tidak bisa melangkahi Undang-Undang Dasar. Karena menurut Bapak Noviardi ya lebih masalah fasilitas. Pemerintah itu menjamin fasilitas, Pak. Sini adalah saya mau Undang-Undang Dasar. Bapak bisa nanti bacanya juga pasal 34 ayat 3. Jadi sekolah itu masuk dalam fasilitas sosial, Pak. Dan fasilitas sosial di sini termasuk, Pak. Jadi di mana dasarnya bahwasanya hal tersebut siapa yang menjamin? Pertanyaan saya di situ.
Lalu yang kedua adalah untuk masalah pendidikan gratis. Saya di sini punya fakta. Saya ketemu sama satu orang ibu-ibu di salah satu pasar. Beliau ingin memasukkan anaknya kuliah, tapi tidak mampu. Dan saya ingin membantu dengan cara membicarakan dengan dekan yang bersangkutan. Ya, dia tetap tidak mau ya. Intinya karena pendidikan tersebut tetap mahal. Artinya kata kuncinya? Ya, istilahnya kepada yang tadi mengatakan bahwa pendidikan tersebut murah, mohon untuk bisa belusukan lah ke jalan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita tidak bisa main hitung-hitungan di atas kertas gitu loh. Oke, terima kasih. Silakan Pak Hatim closing. Ya, terima kasih. Statement closing Mungkin untuk ringkas. yang kedua kalinya. Jadi pendidikan murah kata siapa untuk malam hari ini. Namun dari awal sampai hingga akhir tidak ada tadi menyinggung masalah ketika pendaftaran ini kan di sekolah-sekolah menerima murid itu sistem NIM. Nah, jadi Ya, enggak maksudnya gimana nih masalah pendidikan murah? Enggak usah teori. jadi gini, ketika anak didik ini sekolah dekat dengan sekolah yang mungkin dia ingin sekolah dekat dengan rumahnya. Nah, tetapi oleh karena sistem NIM ini dia tidak bisa masuk di sana, nah otomatis dia sekolah ke yang lebih jauh. Nah, Masa? ini akan menambah kos biaya. Nah, ini juga menjadi mahal jadinya kan. Oke. Pendidikan. Oke, sistemnya. Ya, oke. sistemnya. Jadi itu mungkin yang kita tegaskan dalam. Oke, terima kasih Pak Hatim. Terima kasih. Gayung bersambut katanya berpantun Ibu tadi ya. Pantun ini saya serahkan ke meja ini dulu. Silakan. Pak. Silakan ditanggapin, Pak. Makasih. Jadi Ibu Ratna. Jadi sebetulnya kan SMA Banua katanya kan diskriminatif. Sebetulnya sih nggak ada istilah itu, Bu. Tapi kenapa harus diseleksi? Karena tidak semua siswa di Kalsel ini kan nggak bisa menampung semuanya. Seandainya bisa kita tampung semuanya, mungkin nggak perlu lagi kita seleksi gitu loh. Semuanya masuk semuanya. Tapi karena jumlahnya terbatas kan mesti harus ada seleksi. Dan seleksinya pun diberi jatah, Bu, semua 13 kabupaten kota semuanya itu bisa masuk dan ada yang wakili. Jadi kita nggak ada diskriminasi. Oke, Pak. Sepanjang dia bisa tes masuk, ya silahkan aja. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi juga agak lupa tadi Bu, Ibu kan menyebutkan bahwa di Republik ini katanya kan kurikulum selalu berubah terus gitu ya. Begitu ganti menteri, ganti kurikulum ya. Awalnya saya juga begitu Bu, agak protes seperti itu. Tapi ketika saya pernah ke beberapa negara, antara lain ke yang dekat yaitu Singapura, pada saat itu kita dialog dengan menteri di sana. Ternyata pada saat kita tanyakan apakah Singapura ini juga sering berganti kurikulum, ternyata di sana, oh iya Pak, di sini tidak ada batas kapan harus berganti, tidak harus nunggu 5 tahun, 10 tahun. Ketika perubahan dunia ada perubahan, dia cepat-cepat menyesuaikan perubahan kurikulum. Karena menurut mereka kurikulum itu adalah untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Jadi ketika ada perubahan, dia cepat menyesuaikan. Oke, Bu. Jadi tidak nunggu Closing sebulan, statementnya 2 gimana, bulan. Pak? Judul malam hari ini pendidikan murah kata siapa? Ya, jadi Kata Bapak atau kata siapa nih, Pak? bukan. Kalau menurut saya untuk menciptakan pendidikan murah, mari kita awasi bersama dunia pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan. Siapa yang menyebabkan itu mahal? Jadi kalau tadi mungkin berkembang karena komite dengan kepala sekolah untuk menyusun program-program yang memberatkan pihak orang tua, inilah nanti yang perlu dievaluasi dan diawasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang punya kewenangannya. Dan ini kami nanti juga akan meneruskan ke dinas-dinas, tidak hanya Banjarmasin, kebetulan yang hadir ini Banjarmasin, tapi kan kita ada 13 kabupaten kota. Jadi inilah nanti yang akan kita perlu pengawasan sehingga anak-anak kita yang tidak mampu nantinya benar-benar bisa menikmati pendidikan. Terima kasih, Pak. Semoga, Pak. Silakan, Pak. Closing statement, Pak. Terima kasih. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa yang disampaikan Bang Adino di awal tadi, tidak ada anak bangsa ini yang tidak sekolah dengan alasan tidak punya uang, tidak mampu. Itu yang perlu kita garis bawahi dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua, di Banjarmasin ini
kita sudah menerapkan ada 3 hal dalam penerimaan siswa baru. Kita terapkan bina lingkungan, PPDB online, dan siswa berprestasi. Nah, yang ini sudah kita lakukan. Yang jadi masalah, semua siswa di pinggiran itu rata-rata mau ke tengah kota. Begitu tidak lulus, baru balik lagi ke pinggir. Seandainya mereka itu menempatkan pos-posnya semua di sekolah-sekolah yang kita siapkan di kota Banjarmasin ini, yang jumlah lembaganya lebih kurang 827 itu ditempatkan sesuai porsinya. Insya Allah semua ini bisa sekolah dengan baik, dan guru-gurunya sudah setara S1. Dan perlu diketahui, guru PAUD pun di kota Banjarmasin dan provinsi itu sudah bekerja sama menyekolahkan mereka agar bisa guru yang 90% ini non PNS dan lembaganya non PNS itu sudah mulai tahun ini kita sekolahkan ke S1. Kota Banjarmasin tidak mampu ditopang oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Oke, Pak. Dengan harapannya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga pendidikan di PAUD itu akan murah. Oke, himbauan Bapak kepada masyarakat Banjarmasin khususnya masalah pendidikan apa, Pak? Kita sampaikan ke masyarakat Banjarmasin bahwa untuk masalah pendidikan murah itu kata siapa, sebenarnya pendidikan murah itu kita setuju, itu relatif. Tapi untuk Banjarmasin, bagi yang merasa tidak mampu agar lapor ke sekolah untuk mendapatkan keringanan dan pembebasan. Bagi yang mampu jangan ikut minta dibebaskan, lakukanlah subsidi sulang. Oke, Nah, makasih Pak, silakan terakhir. kemudian yang terakhir kami menyampaikan pantun biar ada nyamannya makan ketupat, makannya jangan buru-buru. Bila hendak ilmu berberakat, hormatilah guru-guru. Iya. Daun hijau di puncak gunung, burung terbang berkicau ria. Jangan lupa menuntut ilmu, pasti hidupmu akan bahagia. Terima kasih. Silakan Pak. Kali-kali ada pantun juga Pak. Terakhir closing, pantun closing mungkin Pak. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Iya. Dilema pendidikan nasional kita. Pengawasan itu menjadi kunci memang. Yang jadi persoalan itu pengawasnya itu kalau istilah sapu, sapunya kotor. Saya pernah dengar ada wakil rakyat yang sekaligus jadi kontraktor. Dan di dinas pendidikan itu sering terjadi itu. Nah, yang seperti ini beban biayanya cukup besar. Himbauan Bapak nih. Di closing statement himbauan Bapak sebelum kita tutup. Nah, oleh karena itu pengawasan ini saya sependapat harus dikuatkan. Dan jangan dibebankan hanya kepada wakil rakyat, tetapi masyarakat juga harus melakukan pengawasan. Oke. Karena kalau hanya dibebankan kepada wakil rakyat, ya kemampuan mereka juga ada yang terbatas. Seperti tadi disampaikan, ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, wakil rakyat yang responsif itu harus cepat tanggap untuk melakukan belusukan tadi. Oke. Himbauan Bapak untuk warga Kalimantan Selatan tentang pendidikan Pak. Himbauan. Untuk Pendidikan. ya, kalau pendidikan ini memang sangat penting ya, sangat penting. Maka oleh karena itu jangan sampai ada rakyat Kalimantan Selatan ini yang tidak bisa sekolah. Jangan sampai itu. Dan itu dosa besar bagi saya. Dan tidak ada biaya bagi yang tidak mampu untuk merasa biaya pendidikan itu merasa berat bagi yang tidak mampu. Karena banyak bukti-bukti bahwa di sekolah-sekolah di Kalimantan Selatan ini yang tidak menerima siswa yang tidak mampu bayar. Oke. Yang terakhir, bagi orang tua yang ingin protes walaupun anaknya yang sekolah di situ, jangan takut. Karena tidak pernah terbukti ada sekolah yang menghukum anaknya, siswanya karena orang tuanya protes. Ya. Kalau ada, sampaikan ke saya. Terima kasih Pak, kita berikan aplaus Bang Do, karena Bapak dari Dinas Pendidikan tadi berpantun, saya punya pantun terakhir juga. Ada pantun terakhir. Kita balas Pak. Untuk adik-adikku yang ada di rumah, jika kamu pergi ke dusun, jangan lupa
bawa beras. Belajarlah dengan tekun agar kamu naik kelas. Kita serahkan ke Lina. Silakan Lina. Nampaknya pada edisi malam hari ini banyak sekali pantun ya. Pantun. Balas pantun. Ada pantun buat saya, Frans, spesial? Nanti dibikinkan. Nanti Nampaknya pada malam hari ini kita masih belum bisa mendapatkan jawaban pasti pendidikan murah itu kata siapa. Karena banyak persepsi tadi yang mengatakan pendidikan itu mahal. Ada juga yang mengatakan pendidikan murah. Dan Terus ada relatif. juga yang mengatakan relatif, tapi Betul. berdasarkan kemampuan dan pandangan masing-masing. Namun pada intinya kita di sini semua berharap begitu dari sekian besar dana pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran dan tepat peruntukannya. Jangan sampai ke tangan oknum-oknum yang mengambil keuntungan. Setuju ya? Setuju. Pengawasannya betul Karena sekali. ada juga Mbak Lin, ada mengatakan pendidikan itu adalah kunci emas dari membuka kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, saya setuju. Dan juga kita berharap dan juga ini harapan masyarakat menginginkan bahwa pendidikan itu murah bahkan gratis. Namun juga harus dibarengi dengan fasilitas dan juga kualitas yang memadai. Betul. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada malam hari ini di dalam Banjarmasin Lawyer Forum. Kita akan berjumpa kembali, masih akan membahas tema-tema yang menarik namun di edisi berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Berani karena benar, jujur setia itu mulia, tetap tegas pasti hebat.